Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hari ini pelajarannya yaitu akidah akhlak. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita memasuki bab 2, membahas tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Apa? Al-Ghaffar dan Al-Afu. Kalau minggu kemarin kita membahas kalimah thayyibah istighfar, sekarang kita membahas Asmaul Husna. Sebelumnya silakan kalian buka buku paket kalian halaman 17 sampai halaman 20. 17 sampai halaman 20. Yang akan kita bahas nanti, yang pertama, yaitu sifat Allah Al-Ghaffar. Yang kedua, sifat Allah Al-Afu. Jadi ada dua pembahasan nanti. Langsung saja marilah kita simak bersama-sama. Yang pertama, sifat Allah Al-Ghaffar. Sifat Allah Al-Ghaffar. Kata Al-Ghaffar berasal dari kata dalam bahasa Arab Ghaffara yang artinya menutupi. Secara bahasa, Al-Ghaffar itu artinya menutupi. Dalam pengertian istilah, Al-Ghaffar berarti Allah menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Al-Ghaffar juga berarti Allah Maha Pengampun. Allah Al-Ghaffar tidak hanya menutupi sekian banyak dosa dan aib yang telah dilakukan manusia baik yang disengaja maupun tidak. Tetapi Allah Al-Ghaffar senantiasa menyambut hambanya yang tulus meminta ampunan sebesar apapun dosa yang disandangnya. Allah sangat murka kepada orang yang malam harinya berbuat dosa dan siang harinya disebarkan kepada orang lain. Jadi Allah niku bersifatan Al-Ghaffar, pengampun atau menutupi. Jadi Allah menutupi aib-aib kita atau dosa-dosa kita. Jadi manusia itu tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan. Tapi Allah masih mau menutupi aib kita. Contohnya kita berbuat dosa, orang lain tidak tahu. Itu yang menutupi sebenarnya Allah. Jadi Allah mempunyai sifat Al-Ghaffar. Allah berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah maha pengampun dan maha penyayang. Pokoknya kita setiap hari harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita berbuat dosa, entah itu tidak. Ya, jadi kita harus sering-sering memohon ampun kepada Allah yang mempunyai sifat Al-Ghaffar. Demikian halnya dengan hadis qudsi yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Hai anak Adam, sesungguhnya selama kau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah kau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit sekalipun, lalu kau meminta ampunanku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika kau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku,
dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi. Jadi walaupun kita mempunyai dosa banyak sekali, tetapi nanti ketika kita bertemu Allah atau wafat dalam keadaan kita itu tidak menyekutukan Allah atau dengan mati husnul khotimah, insya Allah dosa-dosa kita yang banyak sekalipun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini yang perlu diingat ya, yang perlu diingat walaupun Allah Maha Pengampun, Allah yang menutupi dosa-dosa kita, kita juga tidak boleh seenaknya berbuat dosa. Kenapa? Karena maut, karena kematian itu tidak bisa kita prediksi. Kapan kita akan mati, kapan kita akan eh, dicabut nyawanya. Kalau kita ketika sakaratul maut atau ketika mati itu dalam keadaan tidak baik, dalam artian berbuat dosa, ya Allah tidak akan mengampuni. Jadi kita harus selalu berbuat baik karena kematian itu tidak tahu kapan akan terjadi. Semoga kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah dan diampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Kemudian di antara bentuk keteladanan sifat Allah Al-Ghaffar antara lain segera beristighfar jika melakukan salah dan dosa, melakukan dosa dengan istighfar. Dua, menutupi, merahasiakan aib teman orang lain. Ketika ada orang lain, teman kita, berbuat salah, itu harus ditutupi, jangan malah diumbar, jangan malah diumum-umumkan. Hei, itu lo melakukan ini. Nah, itu nggak boleh. Allah saja menutupi, masa kita tidak. Tiga, lapang dada atas adanya perbedaan. Kalau ada perbedaan, ya lapang dada. Empat, gemar membantu kesusahan teman atau orang lain. Lima, tidak mudah tersinggung. Dan enam, kasih sayang dan tenggang rasa. Jadi kita harus saling menghormati, saling menjaga. Jangan sampai kita saling membuka aib di antara kita semua. Ya, itu ya keteladanan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan membahas sifat al-afu. Apa itu sifat al-afu? Kata al-afu berasal dari kata dalam bahasa Arab al-afu yang artinya menghapus dan menghilangkan. Jadi secara bahasa al-afu itu artinya menghapus dan menghilangkan. Dalam pengertian istilah al-afu berarti Allah yang maha menghapuskan dosa-dosa dan memaafkan perbuatan-perbuatan maksiat setiap saat tanpa memintanya atau memaafkan segala dosa. Menghapuskan dosa hingga bersih dan tidak menyegerakan siksaan bagi hambanya. Al-afu juga berarti Allah maha pemaaf. Kalau kalau al-ghaffar tadi menutupi, tapi kalau al-afu itu menghapus dan menghilangkan. Menutupi itu berarti dosa itu masih ada. Tapi kalau al-afu menghapus dan menghilangkan dosa itu hilang. Hilang sama sekali ya. Itu perbedaannya. Firman Allah, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah lah yang mengampuni kesalahan kita, tapi Allah juga tahu apa yang kita kerjakan. Entah kita itu mengerjakan dosa ataupun pahala, itu Allah tahu. Selanjutnya, nah ini ya, kita sudah membahas Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sekarang perbedaan Allah Al-Ghaffar dan Allah Al-Afu. Apa itu perbedaannya? Nah ini, pada dasarnya semua nama Allah adalah sangat baik. Al-Ghaffar adalah ampunan Allah terhadap dosa, namun dosa itu masih tetap ada. Karena dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia sampai di akhirat dan pandangan makhluk. Jadi kalau Al-Ghaffar itu Allah hanya menutupi dosa-dosa kita.
Tetapi dosa itu masih ada, ditutupi oleh Allah agar orang lain tidak tahu. Adapun al-afu berarti pemaafan dari Allah menjadikan dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada. Seakan-akan hamba tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa karena dosa itu telah hilang, dihilangkan dan dihapuskan hingga bekas-bekasnya. Jadi kalau al-afu itu menghilangkan dosa sampai dosa itu habis dan kita tidak mempunyai dosa tersebut. Jadi kita harus terus beristighfar, terus mohon ampun pada Allah. Semoga kita diampuni, bahkan dihilangkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Sebagaimana kalian menulis pelajaran, kemudian mengalami kesalahan, kalian dapat menutupi kesalahan tersebut dengan alat penghapus. Dan demikian analog Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Jadi seperti itu ya. Ingat, yang perlu kalian ingat, walaupun Allah mempunyai sifat Al-Ghafur, Al-Afu, kita tetap harus berbuat baik, beramal baik. Jangan sampai kita, walaupun Allah Maha Pemaaf, kita selalu berbuat dosa. Ingat, karena kematian itu bisa datang kapan saja. Kita harus mempersiapkan amal kita. Ya. Nah, itu tadi materi hari ini, Al-Afu dan Al-Ghafur. Silahkan yang belum punya buku ditulis, yang sudah punya buku tetap digarisbawahi. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.